Selamat pagi adik-adik yang Kak Cita dan Kakak banggakan. Perkenalkan, Kakak akan ke semua orang dari Politeknik Pontianak, khususnya jurusan Kesehatan Gigi. Nah, Kakak akan membahas nih apa itu plak. Sebelumnya ada tergambar nggak di pikiran kalian plak itu apa? Nggak tahu kak, apa kak? Nggak tahu ya. Mungkin Kakak bisa jelaskan lebih detail nanti ya. Jadi plak itu kayak kotoran ataupun lapisan lepis dan lengket. Kotoran dan lapisan lepis dan lengket seperti apa tuh kak? Yuk kita bahas sama-sama yuk. Nah ini gambarannya. Apa itu plak? Jadi plak adalah lapisan tipis dan lengket yang ada dalam mulut kita. Dalam mulut emang isinya apa kak? Jadi lapisan tipis dan lengket itu berisi makanan dan kuman dalam mulut. Jadi kuman dalam mulut menggerogoti sisa makanan yang kita makan dan menyebabkan ini si kuning ini. Apa tadi? Plak. Nah iya, plak ini emang plaknya warna kayak gini ya kak? Enggak ya, jadi plak itu warnanya bening, lapisan tipis dan Lengket. nah iya, yuk kita lanjut yuk. Kak, kok bisa tiba-tiba terjadi plak? Jadi kami tidak boleh makan kan nih kak? Enggak ya, bukan maksud kak gitu ya. Jadi plak itu ada proses terjadinya. Jadi penyebab terbentuknya plak itu pertama, adik-adik jarang gosok gigi. Tiba-tiba lihat kawan ini. Siapa di sini yang jarang gosok gigi nih? Saya kak. Aduh, kenapa coba jarang gosok gitu? Kenapa? Malas aja kak. Malas. Aduh, kakak dengar udah. Jadi kamu nih, teman-teman yang lain juga dengar ya, meskipun cuma dia yang ngaku. Jadi plak bisa terjadi karena malas gosok gigi. Emangnya gosok gigi bisa ngilangin plak kak? Bisa. Jadi tadi habis adik-adik makan, sisa makanan itu menempel di gigi. Kalau nggak dibersihkan, mana bisa hilang? Iya kan? Nah, jadi kalau adik-adik jarang gosok gigi, bisa menyebabkan penumpukan plak. Dicatat ya. Iya kak. Nah, ini coklat permen. Siapa di sini yang suka ngemil-ngemil? Saya kak. Makan permen. Saya. Aduh, kakak tidak melarang ya, tapi kakak perjelas. Nih, kalau adik-adik suka makan manis lengket, sebenarnya tidak masalah. Kakak juga suka ngemil. Awan kakak suka ngemil. Tapi ada baiknya kita mengonsumsi makanan berserat. Apa contohnya? Buah. Apa lagi? Sayur. Nah, pinter. Nanti yang suka makan manis lengket bisa kurangin ya dengan cemil-cemilan buah-buah yang manis kan ada tuh. Apa? Yang manis-manis, vitamin C. Apel gitu. Itu kan bisa menggantikan ini, lebih sehat. Jadi proses terbentuknya plak tuh karena ini. Karena adik-adik sering makan manis lengket ataupun sering makan makanan lain nih. Sisa makanan tersebut menempel di gigi, nggak dibersihkan. Sama saja kayak ini. Nah, ketiga, misalnya adik-adik habis makan permen atau mungkin makan makanan yang menempel di gigi. Malas nih adik-adik bersihkannya karena ya udahlah, nggak boleh. Ini juga bisa memicu timbulnya plak, ya? Oke, kakak lanjut ke slide selanjutnya. Kak, proses terbentuknya plak gimana? Oke, kakak perjelas lagi ya. Nah, misalnya adik-adik makanan manis atau lengket, atau janganlah mungkin hari ini adik-adik sarapan di rumah. Sarapan nih, berangkat sekolah. Di sekolah nggak gosok gigi. Nah, jadi sisa makanan yang adik-adik makan tadi pagi tuh, bakteri di dalam mulut menggerogoti sisa makanan tersebut. Jadi sisa makanan tersebut dan bakteri tersebut memicu timbulnya plak. Nah, setelah itu nih, lama-kelamaan plak yang dibiarkan bisa menyebabkan bau mulut, karang gigi. Nah, seperti itu adik-adik. Itu ya kak. Iya. Kak, emangnya lapisan tipis dan lengket bisa apa sih di gigi? Palingan cuma lapisan tipis dan lengket. Ya, udah tipis lagi. Emang bisa menyebabkan apa kak? Udah tipis-tipis gitu. Jadi meskipun hanya tipis dan lengket, itu bisa menyebabkan banyak masalah nih. Hal sepele saja bisa membuat masalah loh. Nih, kak perjelas ya. Lapisan tipis dan lengket tersebut, jika adik-adik lama nih, biarkan di mulut. Nanti jangan gosok giginya. Nanti tunggu mama ingatin. Atau nanti jangan, giginya juga masih bersih.
Nggak bisa ya. Jadi kalau adik-adik jarang gosok gigi, apalagi nih kurang peduli sama giginya, atau mungkin gigi sih ada yang berlubang, ada pasti nih. Nah, jadi plak tersebut dapat memicu adanya lubang gigi karena adik-adik menumpuk plak dalam mulut. Itu kan isinya tadi apa? Sisa makanan dan bakteri. Sisa makanan dan bakteri itu kan kotor ya. Jadi ibarat kita tuh kayak buang sampah ke mulut kita tuh kan kotor ya. Jadi harus kita bersihkan. Nah, seperti itulah bahasa singkatnya. Kedua, itu bisa menyebabkan gusi bengkak. Kok tiba-tiba bisa bengkak gini, Kak? Nah, karena lapisan plak tersebut menempel di gusi-gusi, di atas gusi maksudnya, di atas gusi yang gigi kita ini kan ada di bawah nih. Nah, paling bawah itu kan kat gusi. Jadi kalau misalnya plaknya numpuk-numpuk di bawah nih, udah sampai ke gusi-gusi, kasihan gusinya sakit karena dia ditumpuk bakteri, kuman, dan sisa makanan kotor. Ketiga, bisa menyebabkan karang gigi. Kok bisa tiba-tiba karang gigi, Kak? Nggak ke karang gigi tuh yang keras-keras tuh, Kak? Nah iya, makanya kakak bilang dari lapisan tipis yang lengket itu, kalau adik-adik lama tumpuk, ya bisa jadi karang gigi dong, karena adik-adik tadi kurang peduli dengan kebersihan giginya. Nah, awal termula bentuknya karang gigi yaitu adalah lapisan plak yang tipis tadi, yang seperti teman kakak jelaskan. Nah, keempat, bisa menyebabkan bau mulut. Aduh, coba, gitu ke temannya. Kaget nih, bau ya. Nah, jadi nih, nampaknya ada nih, nggak ada gosok gigi. Tadi habis sarapan di rumah. Nah, jadi kalau lapisan tipis lagi tersebut pasti berbau karena apa tadi? Iya, betul, sisa makan. Nah, pintar. Jadi jangan menumpuk plak ya. Pertama nih, bisa gigi berlubang, gusi bengkak, karang gigi yang bentuknya kuning-kuning tuh, seperti teman kakak jelaskan tadi. Nah, ini juga bisa membuat bau mulut. Emang mau bau mulut? Nanti malu loh dilihat gebetan-gebetannya. Aduh, enggak ya, mungkin belum ada gebetan kali ya karena masih kecil. Maaf ya, ada sedikit kendala. Kakak lanjut. Kak, cara mencegahnya gimana? Nih, cara mencegahnya kurang lebih teman kakak tadi, tapi kakak akan perjelas ya. Nah, cara mencegah terjadinya plak gigi yaitu nih, rutin gosok gigi 2 kali sehari. Jadi adik-adik yang tadi malas gosok gigi nih, kayak nanti aja lah tunggu mama suruh, nanti aja tunggu mama marah. Jangan ya, kita tuh harus mulai peduli dengan kesehatan kita sendiri, karena kita sendiri yang merasakan nanti. Nah, rutin gosok gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Nah, ingat ya, malam sebelum tidur juga harus gosok gigi, jangan langsung tidur. Nanti adik-adik sama aja menumpuk plak dalam mulut. Nah, batasi makanan manis. Kakak tidak melarang ya adik-adik makanan manis, tapi lebih baiknya kita ganti dengan makanan berserat yang manis-manis. Contohnya kayak tadi vitamin C tadi ada jeruk. Nah, itu kan bagus ya mengganti makan manis. Dan juga jangan lupa kumur-kumur setelah makan. Kak, kalau kumur-kumur setelah makan juga bisa mencegah ya? Iya betul, misalnya nih adik-adik udah terlambat nih, sempat sarapan aja, gak sempat gosok gigi. Di sekolah bisa kumur-kumur buat kumur-kumur air minum adik-adik bawa ke sekolah. Sampai sekolah nih kumur-kumur dulu. Nah, jadi kan plaknya berkurang. Jadi tadi nih, mungkin ribet ya kalau gosok gigi, lagi terlambat lah, jadi nggak sempat gitu. Jadi bisa kumur-kumur, ada opsi yang lebih ringan yang adik-adik bisa terapkan selama di sekolah atau selama di rumah. Nah, sekian dari penjelasan kakak akan menyimpulkan. Jadi, plak gigi tersebut adalah sisa makanan yang menempel di mulut. Sisa makanan tersebut jika lama-lama dibiarkan bisa menyebabkan banyak tadi tuh, gigi berlubang, gusi bengkak, karang gigi, bau mulut. Nah, cara mencegahnya, gosok gigi 2 kali sehari, kumur-kumur, dan konsumsi makanan yang berserat. Makanan berserat atau makanan yang manis-manis berserat seperti buah, vitamin C. Nah, mungkin hanya itu yang kakak bisa sampaikan. Terima kasih ya adik-adik sudah menjadi pendengar yang baik untuk kakak. Terima kasih respon-respon kalian sangat membantu kakak. Sekian materi yang bisa kakak sampaikan. Kakak akan adakan kuis nih habis ini.
Mungkin hanya itu. Habis ini kita akan sesi kuis. Sekian dari kakak. Terima kasih dan salam sejahtera buat kita semua.